Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, khususnya di surah Al-Kahf, surat ke-18, halaman 301 atau 302. Kalau kita merujuk ke referensi kitab tafsir, ada sebagian yang mengklasifikasi sekuel atau fase-fase kisah Nabi Musa dan Khidir ini itu ke dalam 5 sekuel atau 5 fase, 5 tahap. Yang pertama adalah fase yang menceritakan perjalanan Nabi Musa bersama asistennya, bersama fatanya yaitu asisten beliau yang menurut beberapa ulama adalah, menurut riwayatnya itu adalah Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Itu mulai dari ayat ke-60 sampai ayat ke-64. Kemudian sekuen yang berikutnya, yang kedua, itu adalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Khidir. Itu bagian kedua, dimulai dari ayat yang ke-65 sampai 73. Jadi ayat ini bercerita tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khidir. Kemudian ada dialog di situ, proses di mana Nabi Musa alaihissalam meminta izin untuk bisa menyertai Nabi Khidir untuk belajar ilmu yang bermanfaat bagi beliau. Nah, sekuen yang ketiga atau fase yang ketiga yang dipisahkan dari kisah Nabi Musa dengan Khidir, ya, kalau bagi yang menyebutnya sebagai seorang nabi, itu dimulai dari ayat yang ke 71 sampai 73, yang kita akan mulai kajian pada malam hari ini dari fase yang ketiga ini. Nanti kalau waktunya cukup kita lanjut, kalau tidak ya kita cukupkan sudah di ayat itu saja. Ya. Kita langsung baca saja ayatnya ya untuk menyingkat waktu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Fanqalaqa hatta idza raqiba bis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya, ini. Jadi kalau ayat yang sebelumnya itu sudah ada atau sudah dijelaskan mengenai bagaimana dialog Nabi Musa dengan Khidir. Dalam proses Nabi Musa untuk bisa mengikuti Nabi Khidir untuk belajar. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-71. Fanqalaqa, maka kemudian keduanya berangkat, melakukan perjalanan. Ini kata ganti 2 orang. Pertanyaannya, kemana asistennya Nabi Musa? Yusha bin Nun itu yang disebutkan tadinya menyertai perjalanan Nabi Musa, begitu ketemu Khidir, kok kisahnya ini ternyata fanqalaqa, bukan fanqalaqu. Kalau 3 orang itu fanqalaqu, tapi di sini disebutkan fanqalaqa. Jadi ayat ini tidak detail menjelaskan, tapi secara eksplisit
di sini yang disebutkan bahwa yang melakukan perjalanan itu hanya berdua. Sebagian ada yang memberikan penjelasan karena Yusuf bin Nun masih terlalu muda, belum bisa untuk menerima ilmu yang akan dijalani oleh dua orang utama ini, jadi ya ditinggalkan dulu. Jadi faktor maka keduanya Nabi Musa dan Khidir itu berangkat berjalan keduanya. Hatta idza raqiba bis-safinati faraqa. Hingga ketika kedua-duanya telah naik bis-safinati dalam perahu faraqa, maka atau lalu Khidir melubangi atau merusak perahu itu. Ini tindakan yang secara kasat mata, secara hitung-hitungan lahiriah itu tidak tepat. Kok Nabi Musa sama Nabi Khidir naik perahu, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, Khidir merusak perahu itu, melubangi perahu itu. Maka Nabi Musa sebagai seorang nabi yang memang dalam syariatnya itu tidak bisa menerima hal seperti ini, maka al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkarnya langsung bunyi. Jadi radar atau apa namanya alarm ya, untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkarnya harus bunyi. Maka beliau bertanya, mengatakan, qala Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, afarabtaha litughriqa ahlaha. Apakah engkau wahai Khidir melubangi perahu itu sehingga kalau perahu itu berlubang maka perahu itu bisa tenggelam bersama dengan orang yang menumpanginya. Laqad jita syai'an imra. Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Jadi Nabi Musa menolak sikap yang dilakukan oleh Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir kemudian berkata, bukankah aku sudah katakan kepadamu wahai Musa, innaka sesungguhnya kamu lan tastati'a ma'iya sabra, tidak akan sekali-kali kamu mampu bersamaku untuk menahan kesabaran. Jadi Khidir ini sudah tahu karena apa yang akan dijumpai ke depan itu adalah satu hal yang secara syariat itu tidak dibenarkan atau muskilah, ada problematik di situ. Maka karena Khidir tahu bahwa itu dalam syariat Nabi Musa tidak bisa diterima, maka beliau sudah mengatakan di awal, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa engkau Musa akan sulit untuk bisa bersabar bersamaku. Tapi Nabi Musa sudah berkomitmen. Qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Dia sudah berkomitmen untuk berusaha sabar. Dan ternyata begitu mereka berangkat, Nabi dua-duanya naik perahu, tiba-tiba perahu itu dirusak oleh Khidir. Dan Nabi Musa itu tadi alarm al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar langsung bunyi. Langsung mengatakan, "Loh, kok bisa kamu lubangi perahu itu? Kalau begitu bisa tenggelam orangnya." Ini Khidir menjawab, bukankah sudah kukatakan kepada wahai Musa bahwa kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku? Maka kemudian Musa menjawab, qala la tu'akhidni bima nasitu. Qala Musa mengatakan, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukumku wahai Khidir dengan menyetop izin untuk bisa tetap berjalan bersamanya. Kenapa bima nasitu? Karena satu hal yang aku lupakan. Wala turhibni, dan janganlah engkau membebaniku min amri usra, dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Jadi Nabi Musa sebagai murid dalam hal ini, beliau tentu bersikap lembut ya. Mengatakan, wahai Khidir, janganlah engkau menghukumku, memberiku sanksi atas apa yang aku lupa tadi.
aku berjanji berkomitmen untuk sabar, tidak menanyakan apapun yang aku lihat bersamamu, tidak akan menyangkal apapun yang akan bersamamu, tapi ternyata aku lupa. Maka mohon, jangan kau berikan aku sanksi dan jangan engkau membebaniku dalam urusanku ini dengan suatu kesulitan. Maka Khidir pun, kita lanjut aja ya, ceritanya dari nyambung. Maka Khidir pun karena seorang guru yang baik, dia berikan kesempatan. Dia berikan kesempatan berikutnya. Faqala, maka keduanya berjalan lagi, berangkat lagi. Hatta idza laqiya gulaman faqatala, maka ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak kecil. Gulam itu kalau makna aslinya adalah seseorang yang belum mencapai usia balik. Itu namanya gulam. Usia 10 tahun, 8 tahun yang belum balik itu namanya gulam. Tapi gulam itu kadang-kadang juga bisa menyebut untuk anak muda yang belum terlalu dewasa. Faqatalahu, maka tiba-tiba Khidir membunuh anak ini. Maka sekali lagi Nabi Musa itu alarm amar ma'ruf nahi munkarnya bunyi lagi. Ini kok bisa anak nggak tahu menang apa tiba-tiba dibunuh? Apa masalahnya? Apa alasannya? Maka Nabi Musa pun menjalankan kewajiban beliau sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan kepada beliau. Maka beliau menyangkal qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Nabi Musa mengatakan aqatalta, apakah engkau membunuh wahai Khidir nafsan zakiyatan, satu jiwa yang masih bersih, yang masih anak-anak. Ini nafsan zakiyatan ini para ulama berbeda pendapat cara menafsirkannya. Ada yang menyebutkan ini tadi karena dia disebut gulam, dia belum balik, maka anak ini belum punya dosa. Apalagi dalam satu riwayat lain disebutkan dibaca dengan nafsan zakiyatan, itu lebih tegas maknanya. Tapi kalau kalimat nafsan zakiyatan itu bisa berarti tadi orang yang belum berdosa atau orang yang pernah berdosa tapi sudah bertobat. Jadi tidak salah, dia tidak ada alasan untuk bisa dibunuh sesuai dalam syariatnya Nabi Musa. Bighairi nafsin, bukan karena sebab dia membunuh orang lain. Jadi kalau dalam syariatnya Nabi Musa, orang boleh dibunuh kalau dia membunuh orang lain. Ini kisos yang juga ada dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah melakukan satu perbuatan yang sangat mungkar. Jadi kalau tadi sebutannya laqad ji'ta syai'an nukra, kamu telah mendatangkan satu kesalahan yang besar. Kalau ini syai'an nukra, sesuatu yang sangat mungkar. Jadi kesalahan atau tingkat kesalahan melubangi perahu yang tidak salah, yang tidak ada alasannya, dengan membunuh satu jiwa yang masih belum balik, itu dalam syariat Nabi Musa itu kesalahannya jauh lebih besar, membunuh. Makanya kalimatnya menggunakan laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kamu wahai Khidir telah melakukan satu hal yang sangat mungkar sekali. Maka kemudian Khidir menjawab lagi, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mengulangi lagi kalimat yang tadi. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya bahwasanya engkau wahai Musa lan tastati'a ma'iya sabra, tidak akan bisa bersabar bersamaku. Maka kemudian Musa mengatakan, dia ini Musa ini bukan Khidir. Yang ayat 76 ini Musa. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibi. Ya udah. Khidir, kira-kira gitu. Ya udah deh, saya berjanji kalau sekali lagi saya melakukan hal yang keluar dari komitmen awal sebelum kita berangkat, kalau gitu udah tinggalkan saya, gak apa-apa. Ini ada guru dengan muridnya, ada murid dengan gurunya. Kesalahan pertama masih diberikan kesempatan, dan Nabi Musa ketika memberikan alasan untuk kesalahan kedua itu beliau tidak lagi mengatakan aku lupa. Kalau pertama lupa boleh lagi, tapi lupa kedua kali itu gak elok. Makanya Nabi Musa tidak kemudian mengatakan aku lupa lagi kan. Kalau yang pertama tadi kan gimana sih itu, karena aku lupa. Yang sekarang nggak bilang lagi aku lupa, udah nggak jadi alasan lagi. Jadi kalau kita hari ini terlambat alasannya macet, besok terlambat lagi
inilah dia, nggak percaya. Itu alasannya harus diganti lagi. Nah, alasan anak sekolah atau apa? Alasannya apa lagi? Ini Nabi Musa ketika melakukan penolakan kedua, itu beliau tidak lagi memberikan alasan karena lupa. Jadi beliau mengatakan, udah, mulai saat ini aku berkomitmen ya, kalau aku menanyakan lagi satu persoalan atau mengingkari satu persoalan lagi setelah ini, udah, gak apa-apa, kalau aku sahih nih, udah kamu tinggalkan aku aja, gak apa-apa, udah, karena aku sudah salah 2 kali. Dan kalau terulang 3 kali, berilah aku sanksi dengan cara kamu tinggalkan aku, kira-kira begitu. Jadi orang kalau berbuat salah itu biasanya itu ada tahap-tahapannya, ada SP ya, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, baru setelah itu ketiga yang lebih tegas. Jadi begitu ya. Padbalat kami lagi dikontrol, karena sungguh engkau sudah cukup bersabar dariku dalam menerima alasanku. Jadi ya beginilah ya, cara orang bergaul gitu. Kalau udah 2 kali salah itu ya jangan keles-keles lagi, udah komitmen. Kalau sekali lagi saya salah, beri saya sanksi. Kalau sekali lagi saya salah, udah tegas putusannya. Saya nggak perlu kau perbolehkan untuk menemaniku lagi. Ini ya, ini. Khidir sebagai seorang guru yang baik menerima alasan yang kedua ini. Maka keduanya berangkat lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha fa'abaw an yudayyibuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha faqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Maka keduanya berangkat lagi sampai keduanya kemudian mendatangi satu penduduk di satu negeri. Maka istaqama ahlaha, mereka berduanya minta makan, minta hijau kepada ahlaha, ya, penduduk yang meninggal, yang tinggal di negeri itu. Fa'abau ayyubayyibuhuma, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka berdua, karena penduduk negeri itu dikenal orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak menghormati tamunya, orang-orang yang buruk perilaku. Maka akhirnya mereka berdua meneruskan perjalanan. Bahwa jaga fiha jidaron, maka keduanya mendapati di dalam negeri itu jidaron, satu dinding rumah, yuridu ayyam qadha yang hampir-hampir roboh, hampir-hampir runtuh. Fa'aqamahu, maka Khidir kemudian membetulkan kembali dinding itu sehingga menjadi dinding yang kuat lagi, tidak roboh lagi. Maka Musa kemudian mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Jadi mengapa kamu melakukan ini, kira-kira gitu. Kita minta bertamu agar kita bisa disuguhi makanan, bisa minum, melepaskan kelaparan yang sudah luar biasa ini. Mereka tidak mau. Ada rumah yang dindingnya mau roboh, kok kamu mau-maunya betulin dinding itu? Padahal penduduk di sini penduduk yang pelit-pelit semuanya, penduduk yang tidak menghormati tamu. Ya udah, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau mau udah kamu minta balasan kita, ganjaran kita, upah atas apa yang kamu lakukan itu. Ini Nabi Musa menyampaikan pendapatnya yang ketiga sebagai bentuk rasa tidak terima atas keanehan yang dia lihat dari apa yang dilakukan oleh Khidir. Maka sesuai dengan komitmen yang disepakati bersama, Khidir pun menjawab, qala hadza firaqu baini wa bainika. Maka Khidir menjawab, hadza firaqu baini wa bainika. Ini adalah saat di mana perpisahan antara aku dan kamu. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Maka aku akan memberikan kepadamu penjelasan tentang apa-apa yang tadi kamu mintai, yang kamu gak sabar menolak, menyangkal, mempertanyakan apa yang aku lakukan. Ini. Maka kemudian Khidir ini masa yang terakhir ya menjawab
jelaskan ya. Amas safinatu fakanat lil masakin. Maka adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Ini pertanyaannya, orang miskin mempunyai perahu. Makanya dari ayat ini itu menjadi salah satu dalil para ulama menentukan apa yang disebut atau siapakah orang yang dikategorikan sebagai orang yang miskin. Yaitu orang yang bisa saja punya modal, punya pekerjaan, punya warung, tapi warungnya itu, pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Mungkin dia punya perahu, tapi penghasilannya tidak besar. Mungkin dia punya mata pencaharian, tapi pencaharian tidak mencukupi, itu orang miskin. Nah, kalau fakir itu lebih rendah lagi, yaitu orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan atau memang lebih miskin atau lebih berat kondisinya dibanding orang yang seperti tadi. Ini cara ulama mengambil dalil salah seperti itu. Ini ada orang miskin punya perahu, dijelaskan oleh Khidir bahwa perahu itu adalah milik orang miskin, yang malu nabi bahri, yang mereka itu bekerja di lautan sebagai nelayan yang kerjaannya adalah nyari ikan di laut. Fa'arat al-kaibah, maka bermaksud untuk merusaknya. Wa kana warahum malikun yaqudu kulla safinatin musbah. Karena di belakang mereka itu ada seorang raja, ada seorang pemimpin yang lalim, yang dia itu kerjaannya adalah sering merampas, mengambil setiap perahu dengan cara paksa. Jadi ini ya yang ketiga, kita batas lanjut begini karena biar kita langsung lihat ya, mengapa Khidir itu melakukan satu tindakan, yaitu melubangi atau merusak. Ini kalau ada di dalam kitab Tahmud disebutkan Khidir itu merusak satu kelenteng daripada perahu itu, kan? Satu papannya. Jadi dengan merusak itu maka kelihatan bahwa perahu itu sudah bukan perahu yang bagus lagi. Kalau kita beli mobil baru, punya mobil masih mulus, kemudian kita rusak pintunya, itu orang udah lihat meskipun hanya satu pintu rusak, itu udah mau beli, mau itu sudah pikir-pikir. Nah ini perahunya sama, dirusak oleh Khidir di satu titik dari perahu itu sehingga dia sudah tidak lagi terlihat sebagai perahu yang bagus. Dan itu ditolak oleh Nabi Musa. Tapi kemudian dijelaskan oleh Khidir bahwasanya perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Ini orang miskinnya lebih dari satu, makanya disebutkan masakin. Berarti orang yang berserikat memiliki satu perahu yang sama, namanya juga orang miskin. Ya. Yang mereka itu bekerja di laut, maka perahu itu dirusak karena kalau mereka nanti sampai ke tujuan di mana mereka mau tuju, di sana ada seorang pemimpin, ada seorang raja yang dia itu biasa menyita, biasa merampok, biasa merampas perahu-perahu yang bagus-bagus. Maka dari itu Khidir merusaknya agar itu tidak terjadi terhadap perahu ini. Ini ya. Jadi yang pertama ya, itu alasan Khidir melakukan itu adalah ini ya. Jadi merusak perahu agar tidak bisa dirampas oleh si raja lain. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini, itu kira-kira ada sejumlah hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kadang-kadang ya, ini kalau kita belajar ilmu manajemen itu kan ada satu hal yang paling krusial, itu adalah salah satu adalah pengambilan keputusan. Jadi Khidir itu mengajarkan bagaimana proses pengambilan keputusan itu diambil. Jadi yang pertama ada intelligent activities, ada satu aktivitas yang tujuannya adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi Khidir tahu persis perahu ini mau kemana, di sana ada apa akibatnya kalau perahu ini ke sana dalam keadaan bagus. Karena itu ya, perlu yang kedua, design activities, proses menentukan mau apa yang diambil.
menimbang-nimbang. Akhirnya diambillah sebuah keputusan yang ketiga tadi ya, itu pengambilan keputusan, yaitu dengan cara merusak perahu itu sehingga saat dia sampai di sana perahu itu tidak mengalami satu hal yang lebih buruk daripada kerusakan ini. Jadi ini kemampuan mengambil keputusan yang dicontohkan oleh Nabi Khidir terhadap perahu yang beliau tumpangi ini. Jadi dan keputusan tepat karena begitu mereka nyampe ke tempat tujuan ternyata memang betul orangnya yang ada di perahu itu tidak tenggelam sebagaimana dikhawatirkan oleh Nabi Musa. Perahu ini juga selamat dari perampasan oleh raja yang lain itu. Jadi keputusan yang diambil oleh Khidir sangat tepat sekali karena beliau sudah mengumpulkan informasi yang sangat lengkap. Kemudian mendesain puncak itu dengan juga sangat tepat, maka lahirlah keputusan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini juga bisa diambil satu kesimpulan, tidak ta'arudh al-mafsadatani. Ru'iyya akhafuhuma birtikabi ru'iyya akbaruhuma birtikabi akhafihima. Kalau ada dua mafsadat, ada dua hal-hal yang sama-sama buruk, maka ditimbang-timbang. Yang dua-duanya ini salah satunya harus diambil, maka menurut kaidah ini diambil satu hal buruk yang akibatnya lebih ringan untuk menghindari keburukan yang akibatnya lebih berat. Ini dalam kaidah fiqhiyah gitu ya. Jadi ada kemungkinan ya kapal ini kalau berjalan sampai tujuan dalam keadaan mulus akan dirampok. Kemungkinan kedua adalah merusak kapal ini. Itu juga hal yang buruk juga secara lahiriah. Tapi karena hal buruk ini lebih ringan dampaknya dan dia harus diambil untuk menghindari keburukan yang berikutnya yang dampaknya lebih besar, maka tidak apa-apa diambil keburukan yang dampaknya lebih kecil demi menyelamatkan diri dari keburukan yang dampaknya lebih besar. Itu. Jadi kalau kita menghadapi satu persoalan, satu masalah yang pilihan ya, opsi ada dua opsi, dua-duanya opsinya buruk, tapi yang satu buruknya levelnya hanya 8, yang satu 10, ya ambil yang 8 untuk menghindari yang 10. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hal buruk kan perahu ini kan dilubangi itu menjadi satu hal yang buruk kan. Perahu ini menjadi buruk. Orang melihatnya tidak indah lagi. Orang juga berpotensi bisa tenggelam. Tapi ternyata tidak semua hal yang menurut pandangan mata kita buruk itu ujungnya juga buruk, tetapi justru ujungnya bisa menyelamatkan orang dari keburukan yang lebih besar. Jadi kalau kita mengalami satu peristiwa, mengalami satu keadaan yang menurut kita itu seakan-akan buruk, jangan serta-merta kemudian kita tersulo, jangan serta-merta kita kemudian merasa kok takdirnya seperti ini. Kita mungkin tidak tahu bahwa di balik itu ada maslahat yang jauh lebih besar daripada keburukan yang kita dapati di depan mata kita itu. Kita misalnya sekolahin anak, tiba-tiba pas mau ujian anaknya sakit misalnya, sampai akhirnya nggak bisa ikut ujian. Kita nggak tahu ada rahasia apa yang Allah ingin tentukan dari keadaan seperti itu. Nah, kisah ini itu memberikan pelajaran bahwa satu hal yang buruk yang kita dapati itu bisa saja setelahnya justru ada maslahat yang jauh lebih besar yang bisa didapatkan oleh orang yang melihat dengan mata, dengan kasat mata di depannya itu adalah satu hal yang buruk. Ada orang misalnya punya anak dilahirkan dalam keadaan cacat misalnya, atau tidak normal, sakit, belum tentu itu buruk bagi dia selamanya. Bisa saja ada kebaikan
Wa amal gulamu amal safinatu fakarat lima safinah yang malu nabil bahri ma'at manaibaha wa kana warqahu malikun yakdulu kulla safinatin wasbah. Ini ayat yang 29. Kemudian yang ke-80, wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini, dan adapun anak kecil itu fakana abawahu mu'minaini, maka kedua orang tuanya itu adalah dua orang yang beriman. Fakhashina, maka kami khawatir. Ini kalau menurut Quran terjemahan fakhashina, maka kami khawatir. Tapi menurut banyak ulama salaf, maksud fakhashina di sini adalah al-fa'alina. Maka kami, kata Khidir, sudah diberitahu oleh Allah bahwa anak ini nanti kalau dia besar, ayyurhibahuma, anak ini akan menjadi anak yang bejat, anak ini akan menjadi orang yang jahat, anak ini akan menjadi orang yang berperilaku buruk, sehingga dia akan menyusahkan kedua orang tuanya, atau akan memaksakan kepada orang tuanya tughyanan, satu sikap kesesatan, wa kufra dan kekufuran. Jadi anak itu yang dibunuh oleh Khidir itu kata Khidir ternyata fakhashina ayyuhibahuma tughyanan wa kufra, karena kami, kata Khidir, tahu, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini kalau dia besar nantinya akan bisa menyeret orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. Maka fa'arat dengan ayat dilahuma ayat 81, kami menghendaki ayyubdilahuma, sekiranya kedua orang tua yang mukmin tadi, yang baik tadi, itu diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyubdilahuma rabbuhuma khairan, dengan yang lebih baik lagi, dengan anak yang lebih baik lagi, yang lebih soleh, minhu, dari anak yang dibunuh tadi. Zakatan, apanya yang lebih baik? Kesuciannya. Wa aqraba rahmah, dan orang yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya tadi. Jadi yang kedua ini, Khidir memberikan alasan mengapa dia membunuh anak itu karena anak ini kalau dia besar nanti dia akan menjadi orang yang jahat, maka dibunuh saja oleh Khidir. Kemudian dia mengatakan dengan itu harapannya Allah akan memberikan ganti kepada kedua orang tuanya dengan anak yang lebih baik daripada dia dan juga lebih memiliki kasih sayang kepada orang tuanya. Ini ayat yang ke-81. Ini ayat ini juga memberikan pelajaran buat kita, ya, bahwasanya sesuatu, ya, ini di sini fa'aradna ayyuhilahuma rabbuhuma khairan zakatan wa aqraba rahmah. Jadi kadang-kadang, ya, kalau kita kehilangan satu hal, ini kan dibunuhnya anak ini bagi orang tuanya itu kan sebuah kehilangan. Tapi mungkin saja kehilangan satu hal itu justru di balik itu Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang hilang dari kita itu. Atau sebarang itu kalau tidak hilang, bisa saja di masa mendatang dia akan mencelakakan kita. Siapa tahu? Jadi makanya kalau kita mengalami situasi di mana kita kehilangan sesuatu, di mana kita gagal mendapatkan sesuatu, itu ya kita pasrahkan kepada Allah dengan cara seperti ini, husnuzon, dengan positif thinking, dengan cara berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya di balik itu bisa saja Allah akan menggantikan yang lebih baik dari yang hilang itu. Bisa saja kalau barang itu masih bersama kita, dia akan mendatangkan sesuatu yang justru mengantarkan kita kepada keburukan yang mungkin tidak kita sangka sebelumnya. Ini, ya, ayat yang ke-81.
Kemudian yang ke-82, kita selesaikan saja. Wa amal jidaru, adapun dinding rumah itu, fakana li gulamaini yatimain, maka dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim bil Madinati yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun, sementara di bawah dinding itu, di bawah rumah itu ada tersimpan khizan, ada simpanan harta. Lahuma yang dimiliki oleh kedua orang anak ini. Wa kana abuhuma sholihan, dan ayah daripada kedua anak itu adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma, maka Allah ya Tuhan menghendaki agar kedua anak ini mencapai usia dewasa, sampai kemudian dia bisa mampu wayastakhrija kanzahuma, bisa mengeluarkan simpanan harta tadi dan bisa mengelolanya, rahmatan min rabbika, sebagai bentuk rahmat dari Rabb. Jadi anak ini yang punya simpanan harta yang ada di rumah yang hampir roboh itu, yang kemudian dibetulin oleh dia, itu punya bapak yang bapaknya itu soleh. Maka Khidir, karena dia tahu dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, maka Khidir ingin menyelamatkan anak ini, menyelamatkan harta anak ini. Para ulama banyak yang mengambil pelajaran dari ayat ini, itu mengatakan bahwasanya seorang ayah yang soleh, seorang bapak yang baik, kebaikan bapaknya itu meskipun dia sudah mati bisa menghantarkan anaknya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah karena kebaikan bapaknya itu. Jadi mengapa di sini Khidir beralasan menegakkan kembali dinding rumah si anak itu? Dia mengatakan anak ini anak yatim, ada harta benda di bawah rumah itu, dan dulu bapaknya itu adalah orang yang soleh, wa kana abuhuma sholihan. Ini menjadi alasan Khidir membantu anak ini. Jadi kebaikan orang tua itu akan terus mengalir kepada anak turunnya. Jadi salah satu ikhtiar kalau kita ingin anak kita soleh adalah kita memperbaiki diri kita. Karena apa? Itu tadi, seorang bapak yang baik, seorang bapak yang soleh, kebaikannya akan mengalir kepada anaknya. Jangan kita sampai ngotot-ngotot anaknya di sekolah, di pesantren, dikirim ke sana kemari, tapi tidak ada upaya memperbaiki diri kita. Itu tidak atau bukan satu upaya yang benar. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua jika menginginkan kesolehan anaknya adalah dengan cara dia berusaha untuk menjadi seseorang ayah yang juga soleh. Karena kesolehan seorang bapak itu bisa turun kepada anaknya. Kebaikannya dia bersedekah, dia bantu orang, nanti kebaikannya juga bisa kembali pada anak turunnya. Nanti akan ada yang bantu anak turunnya juga, sebagaimana bapaknya dulu pernah membantu orang yang juga gimana, entah kapan waktunya. Ini hukumnya begitu. Orang yang baik, kebaikannya wa ma jazaa'ul ihsani illa ihsan, dan tidaklah ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan, baik kebaikannya kepada dirinya dalam waktu yang cepat, atau kebaikan yang nanti disimpan untuk anak turunnya, atau bahkan kebaikan yang nanti akan diberikan oleh Allah dari kiamat nanti. Ini wa arada rabbuka yabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbih, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amrinya penting, dan aku tidak melakukan semua itu an amri karena berdasarkan keinginanku sendiri. Jadi merusak perahu yang gak ngerti apa-apa, gak ada alasan apa-apa, baik dirusak. Itu kan dari secara zahir gak disahkan. Makanya Nabi Musa alarm, amar ma'rufnya langsung muncul, amar ma'ruf itu kan gak benar ini. Ada anak
lagi main-main kok tiba-tiba dibunuh. Itu juga satu hal yang secara syariatnya Nabi Musa itu tidak dibenarkan juga. Demikian pula di syariatnya kita Nabi Muhammad. Orang hanya bisa dibunuh dengan sebab, yaitu kalau dia membunuh orang lain. Itu pun juga harus ada prosesnya. Kisos. Ini. Atau ada sebab yang lain. Ini enggak. Ini Khidir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, aku melakukan itu semua bukan karena atas dasar keinginanku sendiri, atas dasar kemauan bukan, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika takwilu ma lam tasti alaihi sabr. Inilah keterangan penjelasan tentang hal-hal yang kamu wahai Musa tidak sabar menghadapinya, tidak sabar melihatnya. Ini kisah Nabi Musa dengan Khidir seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana cara kita mendudukkan ini kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini? Apa boleh dengan berdasarkan kisah ini kita kemudian mengambil dalil, mengambil argumen? Oh, kalau itu boleh dong kita melakukan satu perbuatan yang secara syariat itu melanggar karena punya alasan-alasan di balik itu. Karena ada cerita orang-orang yang disebut wali, ada yang kerjaannya menenggak minuman keras. Katanya itu kalau diminum orang melihatnya masuk ke dalam lautan. Ada seperti itu. Bagaimana cara kita menunjukkannya? Apakah kisah ini bisa dijadikan dalil untuk itu? Ini kalau kita perdebatan para ulama ya, para ahli ilmu ini luas sekali perdebatannya. Tapi secara singkat, mayoritas ulama mengatakan ayat ini tidak bisa menjadi dasar bahwa ilham atau insting yang diperoleh itu bisa menggagalkan atau membatalkan hukum syariat. Orang kalau makomnya sudah makom hakikat katanya, itu gak perlu sholat lagi. Sholat itu syariat. Syariat itu orang-orang biasa saja. Kalau orang sudah nyampe titik hakikat, itu gak perlu sholat lagi. Itu gak benar. Itu tidak bisa dibenarkan. Dan ayat-ayat ini tidak bisa menjadi dalil atas perbuatan seperti itu. Atau misalnya orang kawin menikah dengan 5 orang, alasannya loh, saya kan sudah mencapai derajat hakikat. Jadi hukum syariat itu sudah tidak berlaku lagi pada saya. Tidak bisa begitu. Ya. Jadi syariat itu ya berlaku syariat. Makanya Nabi Musa di sini ya. Nabi Musa itu ketika beliau menyangkal, beliau menolak apa yang beliau lihat, beliau menjalankan ilmu sesuai syariat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua syariat para nabi yang diajarkan kepada umat itu adalah syariat yang zahir, tidak ada yang seperti ini. Yang apa yang dilakukan oleh Khidir itu adalah yang itu khusus untuk bagi dirinya, dan itu tidak diajarkan. Makanya tidak ada yang mengatakan Khidir adalah seorang rasul yang mengajarkan ilmu batin misalnya. Itu tidak ada. Khidir ini dipertemukan dengan Nabi Musa. Meskipun Khidir sekali lagi ya, perdebatannya apakah beliau nabi atau wali atau orang soleh itu diperdebatkan. Tapi mayoritas mengatakan nabi. Karena apa? Tidak mungkin seorang nabi itu mendapatkan wahyu yang bisa menentukan ini anak ini nanti kalau besar akan jadi orang durhaka, akan jadi orang bejat, maka dibunuh sebelum jadi besar. Itu kecil kemungkinan kalau Khidir bukan nabi. Makanya dia tahu begitu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak bisa berargumen dengan ini. Dan ini yang salah satu kata kunci yang paling penting dalam kisah ini adalah ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya karena kemauan. Jadi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin orang yang ngaku wali sudah mencapai makom makrifat atau hakikat sehingga melanggar syariat itu? Siapa yang bisa memastikan dia dapat wahyu dari Allah? Kalau benar dapat dari wahyu ya silakan. Tapi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu
assalamualaikum, nikmati. Ya. Warabi lakum Islam Madinah. Agama Islam sudah sempurna. Yang syariat yang diajarkan Nabi itulah yang kita jalani. Ada kewajiban sholat lima waktu, ada larangan ini, ada larangan itu, ada keharusan ini, keharusan itu. Ya itulah yang dijalankan. Dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan ada sahabat-sahabat Nabi yang melakukan melanggar syariat karena dianggap sudah mencapai derajat makom hakikat misalnya. Tidak ada generasi tabi'in satupun yang disebutkan pernah misalnya melakukan satu pelanggaran dosa besar, kemudian berargumentasi saya sudah mencapai makom ma'rifat, mencapai makom hakikat, sehingga syariat tidak berlaku lagi pada saat tidak ada. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang melanggar syariat, ya katakan itu pelanggar, urusan dia ternyata dibalik itu ada rahasia apa yang kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nahnu bil bawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi sesuatu itu dengan yang zahir. Kalau orang minum ya minum. Orang berzina ya berzina, hukumnya haram. Orang tak sholat ya tak sholat, hukumnya haram. Itu. Jadi ini jelas, jangan sampai ayat-ayat kisah tentang Nabi Musa dan Khidir ini dia disalahgunakan untuk mendalili, untuk menjadi bahan argumentasi, untuk membenarkan perilaku yang melanggar syariat dengan alasan, oh Khidir kan ada dalam Al-Quran itu. Dia bisa membunuh anak yang tak berdosa karena punya alasan. Dia bisa menubangi perahu yang tak salah karena ada alasan di balik itu. Itu tidak bisa digunakan seperti itu. Makanya dalam kajian usul fikih dan lain menjelaskan selain sumber-sumber agama yang Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas itu apakah bisa? Misalnya orang bermimpi, bisa dari dalil. Misalnya ada orang bermimpi bertemu dengan siapa? Misalnya dianggap sebagai nabi, yes, atau disebut sebagai nabi atau ketemu apa? Kemudian memberikan satu nasihat yang nasihat ini bertentangan dalam syariat, itu tidak bisa dipakai. Itu semua ulama sepakat tidak bisa dipakai yang seperti itu. Kalau memberikan misalnya nasihat, dan nasihatnya masih dalam koridor syariat, masih dalam koridor tidak melanggar batas-batas syariat, maka itu tidak apa-apa. Tidak apa. Ini silakan ada yang mungkin ada yang bertanya atau menyampaikan pendapatnya sebelum kita akhiri. Ya, ada mic nggak? Ya, oh. Saya kurang dengar pada saat tapi yang kurang lebih yang saya katakan mungkin terbatas sama saya, tapi intinya memang kisah ini adalah sebagaimana sudah dijelaskan dari awal itu untuk menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa ada ilmu itu, ada ilmu yang tidak dikuasai oleh Nabi Musa, yaitu ilmu al-batin, ilmu tentang sesuatu yang tidak dalam pengetahuan Nabi Musa. Nabi Musa tidak belajar. Kalau melihat anak kecil itu kemudian ternyata kalau besar akan menjadi orang yang jahat. Nabi Musa tidak tahu. Dalam syariat Nabi Musa tidak berlaku. Makanya beliau mengingkari ketika anak itu berubah dibunuh. Dan Nabi Musa menjalankan itu sebagai bentuk kewajiban beliau sebagai seorang nabi,
sebagai seorang rasul mengetahui ada kemungkaran yang dia tolak. Meskipun kemudian Khidir menjelaskan apa di balik itu. Ini untuk menunjukkan pertama tadi bahwa ilmu itu sangat luas. Nabi Musa dalam ilmu yang Allah wahyukan kepada beliau, syariat yang itu diajarkan kepada umatnya Bani Israel, itu ternyata ada di luar itu ilmu lain yang kita tidak ketahui. Itu. Kemudian mengenai tadi manajemen risiko yang begitu, ya. Tadi apa keputusan yang diambil oleh Khidir itu menunjukkan betapa bahwasanya beliau bisa menunjukkan proses pengambilan keputusan itu melalui berbagai macam pertimbangan, sehingga tadi misalnya ada resiko yang kecil, ada resiko besar, maka resiko kecil itu diambil demi menyelamatkan dari resiko yang lebih besar. Melubangi perahu itu resiko, bisa tenggelam, bisa rusak perahunya, tapi di sana kalau perahu itu jalan dalam badan mulus, pasti akan dirampas. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Khidir tidak memerangi si raja itu saja? Tanpa merusak perahu itu udah datang sama, kan Khidir kan orang hebat. Mengapa Khidir tidak lawan aja tuh si rajanya itu? Nah ini bisa ada beberapa penjelasan ya yang bisa menjadi ini untuk memberikan pelajaran bahwasanya kadang-kadang seseorang itu dalam keadaan posisi yang harus mengambil satu opsi yang tidak ideal. Ketika opsi yang ideal itu adalah Khidir datang ke sana mengisi pemimpin yang zalim itu, memerangi dia, terbunuh, selesai udah. Ini perahu udah aman. Tapi ternyata yang diceritakan bukan begitu. Ini untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang itu kadang-kadang menghadapi satu situasi di mana kemungkinan untuk mengambil langkah yang ideal itu tidak bisa dilakukan. Maka ambillah langkah yang paling penting, yaitu tadi dengan mempertimbangkan resiko yang ada. Allah Akbar. Saya tidak terlalu mendengarkan pertanyaan itu. Ya, yang lain kalau ada, saya ya. Apa gini, urgent apa? Jadi kalau dari yang dikatakan kasus ini jelas kami sendiri kan kita hubungan seluruh manusia. Jadi sebenarnya tuh ilmu yang ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang paling tinggi adalah Allah. Kenapa? Ini adalah apa yang terjadi, yang akan terjadi di alam ini itu sudah skenario dari Allah. Jadi sudah semua tahap sudah memang sudah di setting, sudah dibuat seperti apa, dan ini sedikit dibocorkan ke Nabi Khidir. Jadi dalam hal ini dia bilang kita berpikir bahwasanya ini Allah yang SWT, dan apa yang akan terjadi yang jadi semuanya pada dasar dan sedikit menjadi begini. Makanya sebenarnya itu lebih maju akan terjadi seperti ini. Karena ada skenario yang di Allah sendiri. Jadi akan terjadi tidak ada di alamnya lah. Ya, terima kasih Pak Azari, sangat bagus sekali, cocok sekali Pak. Jadi memang betul. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah lah yang paling dahsyat ya. Yang itu ini dibocorin sedikit saja ini. Makanya nanti ada hadis Nabi itu yang mengatakan Nabi itu berandai sekiranya Nabi Musa itu lebih bersabar sehingga ceritanya lebih panjang lagi. Karena menarik sekali. Ini ada riwayat hadisnya itu soalnya. Nabi itu sampai mengatakan seandainya saja Nabi Musa lebih bersabar tadi, sehingga ceritanya tidak hanya pada 3 kejadian tadi saja. Karena memang ini sangat luar biasa sekali kisahnya ya. Jadi memberikan pelajaran yang dahsyat sekali, dan kalau kita baca, kita renungi, memberikan nilai yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Oleh sebab sudah mau isya ya, sudah mau rumah. Kita coba sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wasallam tasliman katsiran. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.